Tiba-tiba di sebuah jalanan yang sepi, tampak sebuah mobil putih membuntuti mobil di depannya. Lalu mobil tersebut seperti sengaja menabrak mobil di depannya. Saat sang sopir keluar, orang tersebut langsung menusuknya hingga tewas. Ternyata, kasus pembunuhan tersebut bukan sekali saja terjadi, tapi sudah berkali-kali. Lalu kita diperkenalkan seorang detektif bernama Chung Tae-suk. Di hari itu, dia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Tapi, dia malah melipir ke tempat perjudian. Awalnya, dia dihalangi beberapa gangster yang memberinya uang rokok dan meminta Tae-suk untuk pergi. Tapi Tae-suk mengajar para gangster tersebut dan bersikeras masuk. Lalu dia menangkap seseorang yang menjual lotre ilegal. Kita diperkenalkan bos gangster bernama Chang Dong-so. Dong-so diberitahu anak buahnya bahwa Tae-suk berbuat keonaran di tempatnya. Dong-so langsung menghubungi kepala polisi dan memintanya untuk segera menarik anak buahnya dari sana. Dong-so sudah membayar mahal kepada kepala polisi untuk menutup mata tentang bisnisnya. Kepala polisi langsung menelpon Tae-suk, tapi dia menutup teleponnya. Tae-suk langsung menuju ke TKP tempat pembunuhan tadi malam. Dia memeriksa korban dan TKP, lalu meminta ahli forensik bernama Chai So-jin untuk melihat temuannya. Dia melihat mobil korban bekas ditabrak. Di sisi lain, Dong-so bertemu dengan Sang-do. Dia salah satu gangster yang anak buahnya ditangkap oleh Tae-suk. Sang-do berterima kasih ke Dong-so karena telah membereskan masalahnya. Nah, Sang-do ini berharap bisa berbisnis lebih banyak bersama Dong-so. Tapi Dong-so bilang agar Sang-do tidak serakah. Anak buah Dong-so pun bilang agar Sang-do bisa lebih sopan berbicara di depan bosnya. Sang-do yang marah melempar mangkok ke anak buah Dong-so. Dong-so langsung menghajar anak buahnya sendiri. Lalu dia mencabut gigi anak buah Sang-do dengan tangan kosong tepat di depan matanya. Sementara itu, di kantor polisi sedang menyelidiki tentang mayat yang ditemukan tadi. Di TKP tidak ditemukan sidik jari, rambut, bahkan darah dari pelaku. Jadi polisi masih belum menemukan bukti sama sekali. Tae-suk langsung memberikan beberapa foto dan bilang bahwa ini pembunuhan berantai. Dia punya bukti forensik pelaku menggunakan pisau yang sama untuk 3 kasus pembunuhan yang lain. Kepala polisi meragukan Tae-suk dan memintanya untuk tidak sembarangan berbicara. Di sisi lain, selesai bertemu dengan Sang-do, Dong-so memutuskan untuk menyetir sendiri dan meminta anak buahnya untuk kembali. Saat dia berkendara, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Dong-so tidak bisa melihat jelas pelaku karena jalannya begitu gelap. Tiba-tiba dia ditusuk dari belakang. Dong-so mencoba melawan dan menghajar pelaku. Dia berhasil menusuk pelaku sekali. Tapi karena dia sudah mendapatkan beberapa tusukan, pelaku berhasil kabur. Untungnya Dong-so segera dilarikan ke rumah sakit. Anak buahnya yang mengetahui hal tersebut mengira Sang-do otak penusukannya. Jadi, semua anak buahnya merusak markas milik Sang-do. Sementara itu, pelaku melakukan pembunuhan kembali. Esokan harinya, Dong-so bilang ke anak buahnya bukan Sang-do pelakunya. Dia yakin pelakunya bukan seorang gangster. Tiba-tiba Tae-suk datang dan menanyakan tentang pelaku penusukan tersebut. Dong-so bilang dia akan menangkap pelakunya sendiri. Tae-suk yang masih penasaran pun mencari mobil milik Dong-so. Di sini dia yakin bahwa pelakunya sama setelah melihat bekas tabrakannya. Lalu, ia menemui kepala polisi dan memintanya menyerahkan kasus pembunuhan tersebut ke Tae-suk. Kepala polisi pun menolaknya, tapi Tae-suk bilang ada korban yang selamat dari pembunuhan tersebut. Ia cerita bahwa beberapa hari yang lalu Dong-so ditusuk seseorang. Kepala polisi yang mendengar hal tersebut meminta Tae-suk untuk tidak ikut campur dan menyerahkan kasus ini ke detektif lain. Tae-suk pun lalu bicara bahwa dia tahu kepala polisi sering disuap oleh Dong-so untuk melindungi bisnisnya. Mendengar hal itu, kepala polisi akhirnya mau mendengarkan pendapat dari Tae-suk. Tae-suk yakin Dong-so sudah melihat pelakunya dan akan mendapatkannya. Di saat itulah, ia bisa menangkap pelaku. Nah, kepala polisi pun meminta Tae-suk keluar dan tidak ikut campur.
itu, Dongso meminta seseorang menggambarkan wajah pelaku yang dia ingat. Lalu dia meminta anak buahnya mencari pelaku tersebut. Di sisi lain, pelaku melakukan pembunuhan lagi terhadap sopir truk. Lalu truknya pun dibawa kabur. Tapi ternyata di dalam ada sang keren yang tertidur. Jadi pelaku pun dengan santainya membunuh kembali, lalu membuang pisaunya di jalan. Sementara itu, Tae-suk dan beberapa polisi menggerbek tempat judi ilegal. Ternyata itu semua Tae-suk lakukan agar mendapatkan bukti untuk menangkap Dongso. Jadi Tae-suk membuat kesepakatan dia akan melepaskan Dongso kalau Dongso mau membantu polisi menangkap pelakunya. Tae-suk bilang pelakunya seorang psikopat gila karena dia menyerang siapa saja yang dia temui. Jadi, biar tidak ada korban lagi, Tae-suk meminta Dongso bekerja sama dengan dia. Beberapa hari kemudian, karena penusukan tersebut, reputasi Dongso jadi turun, yang membuat beberapa bisnisnya yang lain mengalami masalah. Bahkan kasino besar yang mau dia bangun pun harus dihentikan karena para investor mundur. Anak buahnya cerita bahwa mereka berhasil menemukan mobil pelaku yang ditinggal di sebuah desa dan mendapatkan pisau pelaku di jalan. Dongso pun akhirnya melepon Tae-suk dan mau bekerja sama. Tapi setelah pelaku ditangkap, Dongso akan menghabisinya. Jadi mereka sepakat untuk saling bekerja sama. Siapa yang lebih dulu menangkap pelaku berhak melakukan apa saja. Lalu Tae-suk bekerja sama dengan 2 orang temannya untuk menemukan pelaku. Tapi salah satu temannya menolak bekerja sama dengan gangster. Tae-suk bilang dengan begini mereka bisa menangkap pelaku. Lalu dia mulai mencari bukti di mobil pelaku. Sementara itu, Dongso meminta anak buahnya membunuh Sang-do menggunakan pisau milik pelaku. Keesokan harinya, Tae-suk bertemu dengan Sojin. Tae-suk meminta Sojin menyelidiki darah dan rambut yang dia temukan. Siang harinya, mayat milik Sang-do diotopsi. Sojin bingung karena kali ini sang pelaku meninggalkan senjatanya di TKP. Di sisi lain, di kantor polisi, komisaris marah karena terjadi pembunuhan terhadap gangster. Jadi dia meminta semua detektif dan polisi untuk menyelidiki kasus ini. Lalu Sojin menelpon. Dia ngasih tahu menemukan semua DNA korban di bukti yang diberikan Tae-suk. Jadi Sojin yakin bahwa ini pembunuhan berantai. Tae-suk menemui Dongso. Dia lalu mengajar Dongso, tapi Dongso dengan santainya membanting Tae-suk. Tae-suk kesal karena dia tahu Dongso lah yang membunuh Sang-do. Sementara itu, kasus pembunuhan berantai tersebut heboh diberitakan di TV. Karena hal tersebut, kepolisian pusat mengutus tim penyidik elitnya untuk menyelesaikan kasus ini. Tae-suk sangat kesal karena lagi-lagi bukan dia yang ditugaskan menyelidiki kasus ini. Sementara itu, pelaku juga merasa kesal karena bukan dia yang membunuh Sang-do. Jadi, dia datang ke acara pemakaman Sang-do dan dari kejauhan melihat Dongso. Lalu, dia memberikan pesan ke anak buah Sang-do bernama Choi bahwa orang lain yang memakai pisaunya untuk membunuh Sang-do. Choi pun langsung yakin bahwa Dongso lah pelakunya. Malam harinya, saat Dongso dan Tae-suk menyelidiki mobil pelaku, tiba-tiba Choi datang bersama anak buahnya untuk membunuh Dongso. Akhirnya mereka berdua pun menghadapi para gangster ini. Choi yang ingin menusuk Dongso dihentikan oleh Tae-suk. Tae-suk pun berhadapan dengan Choi dan secara tidak sengaja pisaunya menusuk ke dirinya sendiri, yang membuatnya meninggal di tempat. Tae-suk sangat panik tapi Dongso meminta Tae-suk untuk segera pergi. Mayat Choi biar dia yang urus. Mayat Choi pun dijadikan tumbal proyek oleh Dongso. Sementara itu, pelaku melancarkan kembali aksi pembunuhannya. Tapi kali ini dia membawa korbannya pergi bersamanya. Keesokan harinya, Tae-suk diminta untuk mencari tahu tentang kasus penculikan seseorang. Tae-suk pun dengan terpaksa memeriksa kasus tersebut. Saat akan menyerahkan uangnya, dia melihat orang yang mencurigakan mengawasi dari atap. Lalu dia mengejarnya. Tapi sialnya dia kehilangan jejak pelaku. Siang harinya, Sojin memberikan hasil ke Tae-suk. Tae-suk pergi ke alamat pelaku. Dia ngontrak di sana tapi sudah 3 bulan tidak terlihat. Tae-suk lalu masuk ke tempat pelaku dan menemukan sebuah foto.
Ketika foto itu dicocokkan dengan sketsa yang dibuat oleh Dongso, ternyata pelakunya sama. Tae-suk yakin pembunuh dan penculik orang yang sama. Lalu dia memberitahu informasi ke Dongso. Pelaku bernama Kang. Kali ini polisi dan gangster bersatu untuk menangkap Kang. Mereka mulai menyisiri sudut-sudut kota yang dicurigai ditempati pelaku. Hari-hari mereka mencari pelaku tapi tetap belum mendapatkan hasil. Malam harinya, saat mereka minum-minum, ada berita tentang pembunuhan seorang gadis SMA. Dongso yang melihat payung tersebut jadi ingat gadis SMA yang tadi siang dia berikan payung saat hujan. Lalu mereka pun bergerak ke sana. Dari sinilah akhirnya mereka mendapatkan sedikit petunjuk bahwa pelaku sempat menginap di salah satu hotel di dekat sana. Mereka pun mulai menunggu sang pelaku. Tiba-tiba saat suasana sepi, sebuah mobil putih melintas. Ternyata itu memang Kang. Kang pun sadar bahwa dia sedang diawasi oleh polisi. Jadi dia langsung tancap gas dan melarikan diri. Dongso dan Tae-suk pun langsung mengejarnya. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran, akhirnya mereka bisa menabrak mobil pelaku. Pelaku pun langsung kabur dan mereka dengan cepat mengejarnya. Karena kehilangan jejak, mereka bertiga akhirnya berpencar. Tiba-tiba pelaku menusuk anak buah Dongso berkali-kali lalu meninggalkannya. Mendengar teriakan, Dongso langsung menghampirinya. Sebenarnya dia ingin membantu anak buahnya, tapi anak buahnya meminta Dongso untuk segera mengejar pelaku. Dongso lalu mengikuti bekas darah dan sampai ke tempat karaoke. Ternyata di sini pelaku juga membunuh kembali. Dongso yang tahu kalau pelaku berada di toilet dengan santainya menendang pintu toilet sampai jebol. Lalu dia memukul pintunya sampai hancur dan mengenai pelaku. Dia mengajar pelaku sampai babak belur lalu menyeretnya. Dia ngasih tahu ke Tae-suk bahwa dia menangkap pelakunya. Pelaku yang sudah babak belur terus saja tertawa. Dongso yang marah menamparnya berkali-kali tapi dia tetap tertawa menikmati. Dongso pun mengambil parang dan berniat memutilasi pelaku. Tiba-tiba Tae-suk datang dan menabrak Dongso. Lalu dia membawa pelaku ke kantor polisi. Berita penangkapan pelaku juga jadi berita panas di hari itu. Dan ada berita tentang penutupan tempat judi kasino ilegal serta penangkapan beberapa gangster di sana. Dongso sangat marah melihat semua bisnisnya hancur. Di sisi lain, pelaku diinterogasi beberapa polisi. Tapi dia tampak menjelaskan dan bangga bagaimana dia membunuh korban-korbannya. Masalahnya adalah tidak ada bukti kuat bahwa dia pelakunya. Jadi dia masih bisa dibebaskan. Saat di persidangan, karena tidak ada bukti sidik jari pelaku di pisau tersebut, dia sangat yakin dia akan dibebaskan. Tiba-tiba jaksa penuntut menghadirkan satu-satunya saksi sekaligus korban yang masih hidup, yaitu Dongso. Malam sebelumnya, Tae-suk bertemu dengan Dongso. Dongso di sini mengajar Tae-suk karena merebut pelaku dari tangannya. Tae-suk pun memberikan rekaman pengakuan bahwa Dongso lah yang membunuh Sang-do. Dengan bukti di tangannya, dia meminta Dongso sekali lagi bekerja sama dengan dia agar pelaku bisa dihukum. Nah, itulah alasan bagaimana Dongso bisa datang ke pengadilan. Lalu Dongso memberikan sketsa yang dia buat setelah pelaku menikamnya. Dan bukti rekaman medis bahwa dia telah ditusuk. Tapi pengacara pelaku menyangkalnya karena Dongso merupakan seorang gangster. Bisa saja dia ditikam oleh gangster yang lain. Dongso pun memberikan wejangan ke pengacara tersebut bahwa pelaku membunuh hanya untuk kesenangan pribadinya. Bisa saja saat dia bebas nanti ia membunuh keluarga dari pengacara tersebut. Sang pengacara langsung kena mental dan terdiam. Dongso lalu memberikan bukti yang lain. Dia melepas baju miliknya dan menunjukkan 2 bekas luka tikaman dan 1 luka di tangannya karena merebut pisau pelaku. Dia meminta hakim memeriksa tubuh pelaku karena Dongso waktu itu juga menusuknya di bagian dada kiri. Terakhir, Dongso menunjukkan tulisan korban. Setelah melihat bukti-bukti tersebut, pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tae-suk dan teman-temannya mendapatkan kenaikan jabatan. Sementara Dongso ditangkap karena kejahatan-kejahatannya selama menjadi gangster.
Dia melihat pelaku dan tertawa gembira. Ternyata di malam itu Dongso sendiri yang meminta Taesung menangkapnya dan dimasukkan ke penjara yang sama dengan pelaku. Disinilah Dongso bisa dengan puas menghajar pelaku. Dan film pun berakhir.